Kembali dalam program TVR 09 bersama saya Zia Ulbar dan juga rekan saya. Dan saya Nazia Sudirja, senang sekali dapat kembali menemani aktivitas pagi Anda. Dan pemirsa TVR 09 hari ini hadir dalam edisi spesial AIPA Caucus. Kami akan mengajak Anda mengikuti upacara pembukaan pertemuan ke-17 AIPA Caucus yang berlangsung di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Pertemuan ke-17 AIPA Caucus merupakan forum parlemen negara-negara anggota ASEAN yang mempertemukan para pimpinan dan delegasi parlemen untuk memperkuat kerjasama kawasan. Dan tahun ini Indonesia mendapat kehormatan menjadi tuan rumah dengan mengangkat tema The Role of Parliament in Strengthening ASEAN Centrality in Navigating Complex Global Challenges atau peran parlemen dalam memperkuat sentralitas ASEAN dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Melalui edisi khusus ini, pemirsa akan menyaksikan secara langsung jalannya pembukaan pertemuan ke-17 AIPA Caucus dengan berbagai agenda penting yang menjadi bagian dari upaya diplomasi parlemen di kawasan ASEAN, sekaligus menegaskan peran DPR RI dalam memperkuat kerjasama antar parlemen demi menciptakan kawasan yang damai, inklusif, dan tangguh menghadapi berbagai tantangan global. Dan pemirsa TVR Parlemen, tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan bersama pembukaan pertemuan ke-17 AIPA Caucus yang secara resmi dibuka oleh Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani. Dari studio TVR Parlemen, kami akan langsung mengajak Anda menuju ruang sidang AIPA Caucus di Gedung DPR RI. Baik pemirsa TVR Parlemen, saat ini Anda tengah menyaksikan seperti apa suasana di ruang sidang pertemuan ke-17 AIPA Caucus yang diselenggarakan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Forum ini menjadi wadah bagi parlemen negara-negara anggota ASEAN untuk memperkuat dialog kolaborasi serta merumuskan langkah bersama dalam merespons berbagai isu strategis kawasan dan global. Ya Nazia, ini pada tahun ini mengusung tema The Role of Parliament in Strengthening ASEAN Centrality in Navigating Complex Global Challenges. Dan pertemuan ini yang ke-17 AIPA Caucus menegaskan pentingnya peran parlemen dalam menjaga sentralitas ASEAN di tengah dinamika geopolitik, tantangan ekonomi, perubahan iklim, serta berbagai permasalahan lintas negara yang memerlukan solusi bersama. Dan pemirsa, sebagai tuan rumah, DPR RI melalui Badan Kerjasama Antar Parlemen berkomitmen mendorong diplomasi parlemen yang aktif, inklusif, dan berorientasi pada penguatan kerjasama antar negara ASEAN, sekaligus memperkuat posisi kawasan sebagai mitra strategis di kawasan global. Dalam pertemuan ini, pemirsa, para delegasi akan mengikuti 3 sidang pleno. Sidang pleno pertama membahas laporan masing-masing parlemen anggota AIPA mengenai implementasi resolusi hasil sidang umum AIPA ke-46. Sidang pleno kedua diisi dengan diskusi panel mengenai penguatan sentralitas ASEAN, termasuk peran AIPA dalam mendorong tata kelola perdamaian yang inklusif serta kontribusi parlemen dalam menghadapi perubahan iklim. Sedangkan sidang pleno ketiga akan membahas dan mengesahkan rancangan laporan hasil pertemuan ke-17 AIPA Caucus. Sebagai informasi pemirsa, kami akan sampaikan lagi bahwa DPR RI sebagai tuan rumah melalui Badan Kerjasama Antar Parlemen berkomitmen mendorong diplomasi parlemen yang aktif, inklusif, dan berorientasi pada penguatan kerjasama antar negara ASEAN, sekaligus memperkuat posisi kawasan sebagai mitra strategis di tingkat global. Pertemuan ke-17 AIPA Caucus menegaskan pentingnya peran parlemen dalam menjaga sentralitas ASEAN di tengah dinamika geopolitik, tantangan ekonomi, perubahan iklim, serta berbagai permasalahan lintas negara yang memerlukan solusi bersama. Dalam pertemuan ini, pemirsa, para delegasi akan mengikuti 3 sidang pleno yang tadi sudah disampaikan. Ini ada sidang pleno pertama, membahas laporan masing-masing parlemen anggota AIPA mengenai implementasi resolusi hasil sidang umum AIPA ke-46.
Sidang pleno kedua diisi dengan diskusi panel mengenai penguatan sentralitas ASEAN, termasuk peran AIPA dalam mendorong tata kelola perdamaian yang inklusif, serta kontribusi parlemen dalam menghadapi perubahan iklim. Baik pemirsa, AIPA Anthem. Thank you very much. Please be seated. To formally welcome us, may we invite the chairperson of the Committee for Interparliamentary Cooperation of the House of Representatives of the Republic of Indonesia, Honorable Dr. Syahrul Aidi Ma'azat, to deliver welcome remarks. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang mulia Dr. Puan Maharani, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang mulia Dr. Kem Wicha,
Sekretaris Jenderal AIPA, yang terhormat para ketua delegasi dan anggota parlemen negara-negara anggota, observer AIPA, dan perwakilan parlemen Timor Leste, serta para tamu undangan yang kami hormati. Selamat datang pada sidang AIPA Kaukus ke-17 yang mengangkat tema peran parlemen dalam memperkuat sentralitas ASEAN menavigasi tantangan global yang kompleks. Atas nama Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI, saya menyampaikan penghargaan kepada seluruh delegasi yang berpartisipasi dalam forum penting ini. Kehadiran kita hari ini menunjukkan bahwa di tengah dinamika global yang terus berkembang, komunikasi dan kerjasama antar parlemen tetap menjadi bagian penting dalam memperkuat rasa saling percaya dan kebersamaan di kawasan ASEAN. Yang mulia para delegasi yang saya hormati, tema yang kita angkat pada sidang AIPA Kaukus tahun ini mencerminkan semakin besarnya tanggung jawab parlemen dalam mendukung ketahanan kawasan. Perubahan lingkungan strategis internasional berlangsung semakin cepat dan menghadirkan tantangan yang semakin kompleks bagi negara-negara ASEAN. Dalam situasi tersebut, kerjasama antar parlemen semakin penting untuk membangun kepercayaan, memperkuat pemahaman bersama, serta menjaga kesinambungan komitmen regional. Melalui fungsi legislasi, penganggaran, pengawasan, dan representasi. Karena itu, diplomasi parlemen bukan sekadar pelengkap diplomasi pemerintah, tetapi juga instrumen penting untuk memperkuat implementasi berbagai komitmen ASEAN di tingkat nasional dan memperkokoh sentralitas ASEAN. Para delegasi yang saya hormati, dalam konteks inilah AIPA memiliki peran yang sangat penting ketika pemerintah mengembangkan kebijakan luar negeri dan kerjasama regional. Parlemen memiliki mandat untuk memastikan bahwa kerjasama tersebut dilaksanakan secara akuntabel dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. AIPA Kaukus merupakan mekanisme yang sangat strategis untuk meninjau implementasi resolusi-resolusi AIPA, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh negara anggota, serta berbagai praktik-praktik terbaik yang dapat menjadi pembelajaran bersama. Melalui mekanisme ini, kita memastikan bahwa setiap resolusi AIPA tidak berhenti sebagai komitmen normatif, tetapi benar-benar diterjemahkan menjadi kebijakan, program, maupun langkah-langkah legislatif yang bermanfaat nyata bagi masyarakat ASEAN. Pada akhirnya, kualitas kerjasama kawasan tidak hanya ditentukan oleh apa yang kita sepakati, tetapi juga oleh bagaimana komitmen tersebut diwujudkan dalam tindakan nyata di tingkat nasional. Yang mulia para delegasi yang saya hormati, selain laporan implementasi resolusi, sidang tahun ini akan membahas dua isu yang sangat relevan bagi perjalanan ASEAN ke depan. Diskusi mengenai tata kelola perdamaian yang inklusif akan membuka pemahaman bahwa perdamaian tidak hanya terkait dengan penyelesaian konflik, tetapi juga memerlukan institusi yang kuat, penghormatan terhadap hukum, partisipasi masyarakat, perlindungan kelompok rentan, dan ruang dialog yang inklusif agar stabilitas dapat terus dipelihara. Sementara itu, diskusi mengenai perubahan iklim akan menggarisbawahi bahwa tantangan lingkungan telah berkembang menjadi tantangan pembangunan dan ketahanan kawasan. Kedua tema tersebut menegaskan bahwa sentralitas ASEAN akan semakin bermakna apabila mampu menghasilkan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan kawasan.
Yang mulia para delegasi yang saya hormati, bagi Indonesia, penguatan sentralitas ASEAN adalah bagian dari komitmen untuk menjaga kawasan yang damai, stabil, inklusif, dan sejahtera. Parlemen ASEAN memiliki tanggung jawab untuk mendukung implementasi berbagai komitmen regional melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Diplomasi parlemen juga harus memperluas ruang dialog, memperkuat saling pengertian, dan mempererat kemitraan di kawasan. Indonesia berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam hal ini melalui pertukaran pengalaman legislasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta pengembangan praktik-praktik parlemen yang mendukung pembangunan kawasan yang damai, inklusif, tangguh, dan berorientasi pada masyarakat. Yang mulia, para delegasi yang saya hormati, saya berharap sidang AIPA Kaukus ke-17 ini dapat menghasilkan pembahasan yang substantif, terbuka, dan berorientasi pada tindak lanjut. Semoga pertemuan ini semakin memperkuat diplomasi parlemen ASEAN dan mempertegas peran AIPA dalam menjaga sentralitas ASEAN di tengah berbagai tantangan global. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for your warm and thoughtful welcome. We now have the honor to invite Secretary General of AIPA, His Excellency Dr. Chem Witja, to deliver his remarks. Your Excellency, Dr. Puan Maharani, the Honorable Speaker of the House of Representatives of the Republic of Indonesia, Honorable Dr. Syahrul Aidi Mahazad, Chairperson of the Committee for Interparliamentary Cooperation of the House of Representatives of the Republic of Indonesia, Honorable Members of Parliament, distinguished representatives of the National Parliament of Timor-Leste, distinguished representatives of AIPA, Observer Parliaments, and of the ASEAN Secretariat, ladies and gentlemen. It is my distinct honor and privilege to join personally the 17th AIPA Caucus in the beautiful and thriving city of Jakarta, the Republic of Indonesia. Allow me, first of all and above all, to express my highest appreciation to Her Excellency Dr. Puan Maharani, Speaker, the Honorable Speaker of the House of Representatives of the Republic of Indonesia, who graces our meeting with her noble and inspiring presence, and to Honorable Dr. Syahrul Aidi Mahazad and the organizing committee for the excellent arrangements provided for the meeting. Since its establishment in 1977, AIPA has served as the parliamentary arm of ASEAN. We are the two wings that make the beautiful Garuda bird fly, namely ASEAN as a whole. Through its annual General Assembly and other parliamentary engagements, AIPA provides opportunities for parliamentarians to exchange views on issues of common interest and concern that strengthen parliamentary cooperation across Southeast Asia in support of ASEAN community building. The value of these engagements extends beyond the resolutions that we adopted. As AIPA approaches its 49th anniversary, we may take pride in the progress we have achieved together. Yet, the true measure of our work lies not only in the resolutions we adopt, but in how effectively they are implemented and how meaningfully they contribute to durable peace, political stability, and shared prosperity across our region. This is precisely where the AIPA Caucus has become such an important mechanism. This year's 17th AIPA Caucus takes place at a particularly significant moment. As never before, our region has faced
so much tremendous, unprecedented and unpredictable challenges that heavily impact on its multifaceted security framework, as well as complex and complicated issues like sharp geopolitical rivalries, uncertainty in political security issues, economic pressures, rapid technological advances, climate change-related risks, and increasingly complex traditional and non-traditional transnational crimes. These developments strongly remind us that ASEAN's strength lies not only in the institutions we have built, but more importantly, in our strong commitment and shared determination to sustain dialogue and mutually beneficial cooperation in mutual respect. Your Honorables, ladies and gentlemen, against this geopolitical backdrop, the theme of this year's 17th IPA Caucus, which takes place in Jakarta, namely the role of Parliament in strengthening ASEAN centrality in navigating complex global challenges, is not only timely, but critically relevant. Our today's exercise is to secure ASEAN centrality in our regional architecture from the parliamentary side, when credibility cannot be taken for granted, but deserved when deeds follow actions. The ultimate role of national parliaments is that they are the custodians of law, of the rule of law at national and regional levels, and that they are the guardian of regional peace, order through good governance. This is particularly true as ASEAN as a whole celebrates the 50 years anniversary of the Treaty on Amity and Cooperation in Southeast Asia, in short TAC, signed by the leaders on 24th February 1976 in Bali. The TAC has served as the foundation of ASEAN's political and security architecture for 5 decades. Amid an increasingly uncertain and most challenging strategic environment, the treaty's enduring principles continue to guide ASEAN efforts to preserve peace, stability, and mutual trust. In the exercise of their oversight function, IPA member parliaments have also to monitor the implementation of laws, including international law, pertinent to the existence and functioning of ASEAN. In this spirit, the TAC is the most important treaty, the mother treaty that governs ASEAN as a whole. It is a normative, legally binding instrument. IPA member parliaments might feel the need to devote attention to the actual implementation of the treaty to ascertain that there would be any parts which may warrant to be addressed to ensure that the TAC is abided with in spirit and letters. This review exercise is timely as we recall that the Treaty on Amity and Cooperation in Southeast Asia was born in Indonesia. 50 years later, we have to ensure and secure that the treaty is honored, the more as our world order has become very unpredictable. As the world is witnessing an erosion of international law and a weakening of its central pillar, the United Nations, the more it has become compelling to ensure that other pillars, namely the different regional organizations, including ASEAN and IPA, stand tall and bend to each other. The centrality of ASEAN has been amply demonstrated with the extension of the TAC to countries outside of our own region of Southeast Asia. Today, the TAC has 59 high contracting parties, and very soon it will be extended to accept 6 additional states as high contracting parties, bringing the number to 65. Your Honorables, ladies and gentlemen, as IPA continues to evolve, we are very pleased with the presence of the National Parliament of Timor-Leste, to which I would like to extend a very warm welcome to our new colleagues here present. As Timor-Leste advances its integration into the ASEAN family, we value its active participation and meaningful contribution to our shared vision for the people-centered ASEAN community. Our meeting is also very pleased with the presence of our IPA observer parliaments, whose welcome participation for the second consecutive year reflects our collective commitment to implementing the IPA partnership platform to enhance IPA parliamentary engagement with external partners. IPA active parliamentary diplomacy
is aimed at securing mutually beneficial avenues of cooperation that cement peace, security, and ensure long-term development partnerships. Today's discussions on inclusive peace governance, climate resilience, including in water, food, and energy, reflect the breadth of challenges confronting our region. Among these issues are of different nature. They pinpoint to the common goal of protecting the people of ASEAN and secure the long-term prosperity in an increasingly complex global and regional environment. May I wish the 17th IPA Caucus a successful meeting in the pursuit of strengthening ASEAN centrality from the parliamentary side, reinforcing our shared commitment to and our contribution to the building of a peaceful, resilient, people-oriented, and people-centered ASEAN community. Thank you very much, Your Excellency and your Honorables. Thank you very much, Your Excellency. Excellencies and honorable delegates, may I now respectfully invite the Speaker of the House of Representatives of the Republic of Indonesia, Her Excellency Puan Maharani, to deliver the opening speech, followed by the appointment of the chairperson of the 17th IPA Caucus. Yang Mulia Sekretaris Jenderal AIPA, Dr. Cem Widya, yang terhormat Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Syahrul Aidi Ma'azat, yang terhormat para Ketua Delegasi anggota AIPA, para delegasi yang terhormat hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat menghadiri sidang ke-17 ASEAN Interparliamentary Assembly Caucus. Saya menyambut baik sidang AIPA Caucus tahun ini yang mengambil tema The Role of Parliament in Strengthening ASEAN Centrality in Navigating Complex Global Challenges. Sidang AIPA Caucus kali ini berlangsung di tengah tantangan dunia yang semakin kompleks. Kita berhadapan pada situasi di mana penghormatan terhadap hukum internasional banyak dipertanyakan. Sistem multilateral mengalami krisis legitimasi dan kecenderungan unilateral yang terus meningkat. Situasi ini menuntut upaya kita bersama untuk memastikan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran yang telah kita nikmati bersama selama lebih dari 5 dekade tetap terjaga dan berkelanjutan. Dalam situasi inilah, AIPA harus menegaskan komitmennya untuk memperkuat sentralitas ASEAN, yakni ASEAN sebagai penggerak utama dalam hubungan politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan di kawasan. Delegasi yang terhormat, pada kesempatan ini saya mengingatkan kembali sentralitas ASEAN bertumpu pada kesungguhan kita untuk terus memperkuat persatuan, kepercayaan, dan kerjasama kawasan berlandaskan nilai-nilai ASEAN Way. Indonesia berkomitmen untuk terus mengedepankan dan mengupayakan sentralitas dan soliditas ASEAN yang mengedepankan dialog, konsensus, dan kolaborasi, serta berlandaskan penghormatan terhadap hukum internasional dan prinsip-prinsip multilateralisme. Indonesia akan terus bekerja agar ASEAN tetap relevan di dunia yang multipolar dan sentralitas ASEAN tetap mampu menjadi navigasi kita bersama dalam dinamika geopolitik global. Sentralitas ASEAN merupakan arsitektur kawasan untuk memperkuat kredibilitas ASEAN sebagai aktor regional dan global. Delegasi yang terhormat, Parlemen memainkan peran penting dalam upaya bersama menjaga dan memperkuat sentralitas ASEAN. Parlemen adalah jembatan demokratis antara aspirasi rakyat dan arah kebijakan kawasan.
Kita merupakan bagian yang integral dari sikap kolektif masyarakat ASEAN. Tema sidang kita hari ini sangat sejalan dengan visi komunitas ASEAN 2045, terutama dengan visi ASEAN yang mampu memproyeksikan posisi bersama, merespon tantangan global secara kolektif dan konstruktif. Pertemuan dan dialog kita hari ini merupakan kontribusi penting bagi upaya mewujudkan ASEAN sebagai komunitas yang inklusif, tangguh dan adaptif. Forum ini tentunya juga merupakan bentuk keberlanjutan semangat dialog AIPA dengan parlemen anggota dan peninjau pada sidang umum AIPA ke-46 tahun 2025 di Kuala Lumpur, serta menindaklanjuti berbagai resolusi yang telah disepakati, termaksud mengenai penguatan diplomasi parlementer, dampak tarif lokal, dan inisiatif perdagangan bagi rakyat dan planet kita. Delegasi yang terhormat, dialog kita hari ini akan mendalami dua subtema penting. Pertama, penguatan tata kelola perdamaian yang inklusif, mencangkup dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan, serta peran perempuan dan pemuda sebagai fondasi bagi ketahanan dan stabilitas kawasan yang dipimpin oleh ASEAN. Kedua, kontribusi AIPA dalam menghadapi perubahan iklim, termaksud pengembangan ekonomi biru dan ekonomi hijau sebagai wujud komitmen ASEAN untuk merancang solusi, menetapkan prioritas, dan memimpin agenda pembangunan berkelanjutan sesuai dengan kepentingan kawasan. Kedua isu ini bukan sekedar wacana, melainkan tanggung jawab legislatif yang harus diterjemahkan ke dalam regulasi dan pengawasan yang nyata di masing-masing negara. Delegasi yang terhormat, dialog AIPA Caucus tahun ini juga menjadi momentum istimewa karena bertepatan dengan peringatan 50 tahun Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia. Perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran yang telah kita nikmati bersama merupakan hasil dari upaya bersama kita untuk membangun kawasan yang inklusif. ASEAN Way telah menjadi kekuatan utama yang menopang sentralitas ASEAN dan menjaga stabilitas kawasan. Nilai-nilai tersebut harus terus kita perkuat dan wariskan kepada generasi ASEAN berikutnya. Akhir kata, secara resmi saya membuka sidang AIPA Caucus ke-17 dan menunjuk Dr. Syahrul Aidi Ma'azat, Ketua BKSAP DPR RI sebagai Ketua Sidang. Saya ucapkan selamat bersidang dan mari kita jadikan AIPA Caucus ke-17 ini sebagai bukti nyata bahwa parlemen memiliki peran strategis dalam menjaga masa depan ASEAN yang stabil, damai, dan sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Your Excellency, for your gracious speech. We shall now proceed with the AIPA photo session to be held this time in virtual format. This is the photo session for the head of delegation. This is the photo session for all delegates. This concludes the opening ceremony of the 17th meeting of the ASEAN Interparliamentary Assembly Caucus. Excellencies and honorable delegates, we will now have a short coffee break for 15 minutes before we start the first plenary. We look forward to welcoming you back at 9:45 a.m. Indonesian time as we will resume the program promptly. Thank you. Baik pemirsa, demikian tadi pembukaan pertemuan ke-17 AIPA Caucus yang secara resmi telah dibuka oleh Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani. Dan pembukaan ini menandai dimulainya rangkaian sidang yang akan mempertemukan parlemen negara-negara anggota ASEAN untuk membahas berbagai isu strategis kawasan.
Sebagai tuan rumah, DPR RI kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat diplomasi parlemen dan mendorong sentralitas ASEAN di tengah berbagai tantangan global. Melalui forum ini diharapkan terbangun kerjasama yang semakin konkret demi kemajuan kawasan ASEAN. Dan pemirsa, pertemuan ke-17 AIPA Kaukus tidak hanya diikuti oleh parlemen anggota AIPA, namun juga melibatkan parlemen pengamat dari berbagai negara, organisasi internasional, serta Timor Leste sebagai guest of the host. Kehadiran para delegasi ini mencerminkan semakin luasnya peran diplomasi parlemen ASEAN dalam merespons berbagai tantangan global secara kolaboratif. Selama 1 hari penuh, pertemuan ke-17 AIPA Kaukus akan berlangsung dalam 3 sidang pleno. Dimulai dengan pembahasan implementasi resolusi hasil sidang umum AIPA ke-46, dilanjutkan diskusi panel mengenai perdamaian inklusif dan perubahan iklim, hingga pembahasan rancangan laporan hasil pertemuan yang akan menjadi kesimpulan bersama forum ini. AIPA Kaukus menjadi forum untuk memantau implementasi berbagai resolusi yang telah disepakati dalam sidang umum AIPA, sekaligus menjadi ruang dialog bagi parlemen anggota dan parlemen pengamat untuk bertukar pandangan serta memperkuat rekomendasi kebijakan bagi kawasan ASEAN. Dan selanjutnya pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami juga akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa, inilah TVR 09 selengkapnya. Balik DPR RI telah menyelesaikan harmonisasi rancangan Undang-Undang Kehutanan yang dibawa ke rapat paripurna DPR RI untuk disahkan sebagai usul inisiatif DPR RI, yang kehadirannya dapat menutup berbagai kelemahan regulasi yang selama ini menyebabkan kerusakan hutan, sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan. Badan Legislasi DPR RI telah menyelesaikan harmonisasi RUU Kehutanan yang selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna DPR RI untuk disahkan sebagai usul inisiatif DPR RI. RUU Kehutanan akan menutup berbagai kelemahan regulasi yang selama ini menyebabkan kerusakan hutan, sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan. Darori Wonodipuro menegaskan, revisi atas Undang-Undang Kehutanan menjadi langkah penting untuk memperbaiki tata kelola kehutanan yang masih menyisakan banyak persoalan, bahkan memprihatinkan. Terlebih lagi, laju deforestasi Indonesia lebih dari 200.000 hektar per tahunnya dan kawasan hutan kritis diperkirakan sekitar 12 juta hektar. Melalui RUU Kehutanan akan diusulkan sejumlah penguatan pengaturan, salah satunya mewajibkan pemegang izin pemanfaatan hasil hutan untuk melaksanakan kembali kewajiban rehabilitasi atau penanaman pohon setelah melakukan penebangan. Kawasan hutan untuk HPH. HPH kan punya kewajiban bayar PNBP-nya atau PSDH-nya, DR-nya. Ternyata kewajiban TPTI-nya itu menanam pohon tidak dilaksanakan. Maka kita akan mewajibkan bagi perusahaan yang telah mengambil kayunya harus menanam pohon, kalau enggak ya kita minta sesuai dengan aturan nanti di undang-undang harus membayar kewajibannya, misalkan 1 hektar 30 juta, kalau 100.000 hektar udah 3 triliun. Nah itu kalau usulan kami teman-teman di Komisi 4 yang punya izin itu kalau nggak melaksanakan ya disita hartanya, dilelang, kalau nanti hartanya nggak cukup orangnya dipenjara. Darori Wonodipuro menambahkan, RUU Kehutanan juga akan mendorong hasil pemanfaatan hutan harus dikembalikan untuk memulihkan kawasan hutan yang mengalami kerusakan sehingga keberlanjutan fungsi ekologis tetap terjaga. Dodi Muharom, TVR Parlemen, melaporkan. Sementara itu pemirsa, Komisi 7 DPR RI menegaskan pentingnya percepatan pembahasan RUU Kawasan Industri sebagai payung hukum yang memperkuat perindustrian nasional, mengingat tersebarnya regulasi terkait kawasan industri di sejumlah kementerian maupun lembaga, mengakibatkan adanya tumpang tindih kewenangan, proses perizinan yang berbelit, dan ketidakpastian hukum bagi para pelaku usaha maupun pengelola kawasan industri. Tersebarnya regulasi terkait kawasan industri di sejumlah kementerian lembaga mengakibatkan adanya tumpang tindih kewenangan, proses perizinan yang berbelit, dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pelaku usaha maupun pengelola kawasan industri. Komisi 7 DPR RI menegaskan pentingnya percepatan pembahasan RUU Kawasan Industri sebagai payung hukum yang memperkuat perindustrian nasional.
Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, kawasan industri menjadi instrumen strategis menarik investasi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing industri nasional. Hal itu nantinya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu, RUU Kawasan Industri akan disusun sebagai regulasi yang menyelaraskan dan mengintegrasikan berbagai regulasi terkait penyelenggaraan kawasan industri, sehingga mampu menciptakan kepastian hukum dan iklim investasi yang sehat dan meningkatkan daya saing industri nasional. Sulitnya mereka itu melakukan koordinasi. Investor ini mesti datang ke satu pintu. Kalau misalnya banyak komplain tadi disampaikan di perizinan ya wajar. Karena dari satu pintu ke satu pintu dan itu kadang-kadang memakan waktu 2 tahun, 1 tahun, 2 tahun hanya untuk perizinan. Dari pengalaman kita turun Komisi 7, memang masalah itu yang paling besar itu di perizinan. Kemudian RT RW. Ya kan yang tadi saya sampaikan bahwa peraturan pusat dengan peraturan daerah itu berbeda. Nah ini juga ke depan harus disinkronisasikan. Evita Nursanti menambahkan, berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan dan masukan dari para pemangku kepentingan kawasan industri akan menjadi bahan pertimbangan Komisi 7 DPR RI dalam penyusunan RUU Kawasan Industri agar menghasilkan regulasi yang implementatif dan mampu menjawab kebutuhan dunia usaha maupun masyarakat. Dari Semarang, Jawa Tengah, Alfredo Tahapari, TVR Parlemen, melaporkan. Panitia khusus rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum bersama Kementerian Perhubungan. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami di TVR 09. In a rapidly changing world, Southeast Asia continues to grow as a region of opportunity, cooperation, and shared aspirations. And parliaments play a vital role in shaping policies that guide our collective future. On July 22, 2026, parliamentarians from across ASEAN gathered for the 17th AIPA Caucus, a platform for dialogue on the roles of parliaments in strengthening ASEAN centrality, in navigating complex global challenges, a platform for dialogue, a dialogue with the ambition to elevate, a moment for ASEAN. Pemirsa, Pansus DPR RI soroti kondisi transportasi laut yang belum memadai sekaligus mendorong agar rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan segera disahkan guna menjamin standar pelayanan minimum bagi masyarakat kepulauan. Panitia khusus atau Pansus Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum bersama Kementerian Perhubungan. Pansus menyoroti kondisi transportasi laut yang belum memadai sekaligus mendorong agar RUU Daerah Kepulauan segera disahkan guna menjamin standar pelayanan minimum bagi masyarakat kepulauan. Anggota Pansus RUU Daerah Kepulauan DPR RI, Dewi Juliani menekankan, transportasi laut dan kapal penyeberangan merupakan urat nadi bagi masyarakat di wilayah kepulauan. Akses ini sangat vital untuk menjangkau layanan kesehatan, pendidikan, hingga distribusi pangan dan kebutuhan pokok. Namun, fakta di lapangan menunjukkan kondisi yang memprihatinkan. Bersama Pansus Daerah Kepulauan ini dengan harapan kita bisa mendorong RUU ini segera disahkan karena ini sangat membantu untuk masyarakat di kepulauan. Di sini pertama yang ingin saya sampaikan bahwa masyarakat kepulauan transportasi laut dan penyeberangan ini adalah akses utama menuju layanan kesehatan, pendidikan, ekonomi dan distribusi pangan dan juga kebutuhan pokok. Jadi di sini juga saya berharap RUU Daerah Kepulauan ini dapat mendorong adanya jaminan standar pelayanan minimum transportasi kepulauan, pendanaan khusus, penyediaan kapal cadangan dan subsidi yang berkelanjutan, serta integrasi antara pelabuhan. Melalui RUU Daerah Kepulauan, Dewi Juliani berharap ada payung hukum yang mengatur pendanaan khusus, penyediaan kapal cadangan, subsidi yang berkelanjutan, serta integrasi antar pelabuhan. Dwi Utomo, TVR Parlemen melaporkan.
Melalui rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan, DPR RI mendorong penguatan perlindungan bagi pekerja informal agar memperoleh hak dan jaminan sosial yang lebih baik. Jutaan pekerja informal masih bekerja tanpa perlindungan jaminan sosial yang memadai. Melalui rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan, DPR RI mendorong penguatan perlindungan bagi pekerja informal agar memperoleh hak dan jaminan sosial yang lebih baik. Anggota Komisi 9 DPR RI Edi Wuryanto menegaskan, RUU Ketenagakerjaan mengusulkan skema penerima bantuan iuran bagi pekerja informal rentan, khususnya untuk jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Menurutnya, RUU ini juga harus mampu menjawab perkembangan dunia kerja, termasuk model kemitraan dan ekonomi digital. Ada uang pesangon, ada uang penghargaan masa kerja. Paling tidak uang pesangonnya itu bagian yang tidak terpisahkan dari jaminan sosial ketenagakerjaan. Jadi kita sedang usul perusahaan membayar uang pesangon itu melalui jaminan sosial ketenagakerjaan, jaminan uang pesangon namanya. Itu coba kita angkat isu ini agar kalau terjadi PHK, pekerja tidak menjadi korban. Kasus Ritek misalnya, kan kompensasi PHK nggak terbayarkan sampai sekarang, padahal itu kewajiban perusahaan. Maka sebaiknya perusahaan melakukan kewajibannya itu melalui jaminan sosial. Nah, yang ketiga soal pengawas ketenagakerjaan yang dianggap lemah. Edi menegaskan, pembahasan RUU Ketenagakerjaan akan dilakukan dengan prinsip meaningful participation, melibatkan pekerja, pengusaha, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan agar regulasi yang dihasilkan mampu menjawab tantangan dunia kerja ke depan. Hilman Hidayat, TVR Parlemen melaporkan. Anggaran negara yang tepat sasaran harus berbanding lurus dengan meningkatnya pelayanan kepada masyarakat. Komisi 2 DPR RI tekankan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran dan kinerja Kementerian Dalam Negeri agar setiap program memberikan manfaat nyata bagi publik. Anggaran negara yang tepat sasaran harus berbanding lurus dengan meningkatnya pelayanan kepada masyarakat. Komisi 2 DPR RI menegaskan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran dan kinerja Kementerian Dalam Negeri agar setiap program memberikan manfaat nyata bagi publik. Komisi 2 DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menteri Dalam Negeri, Kepala BNPP, Ketua DKPP, dan Kepala Otorita IKN untuk membahas laporan keuangan pemerintah pusat tahun anggaran 2025. Anggota Komisi 2 DPR RI, Bahtera Banong, menekankan pengawasan tidak hanya berfokus pada penyerapan anggaran. Menurutnya, Kementerian Dalam Negeri juga perlu terus meningkatkan pembinaan kepala daerah serta pelayanan administrasi kependudukan melalui pola jemput bola agar lebih mudah diakses masyarakat. Tentu kita berterima kasih atas capaian dari setiap penggunaan anggaran negara dan realisasinya yang cukup tinggi, artinya anggarannya lumayan terserap dengan baik, dan maka dari itu tentu juga kita meminta agar program-program kerja di tahun 2026 ini juga makin baik dan bisa terlaksana sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita bersama semua. Jadi capaiannya banyak sekali ya, dan terutama kan begini, ini kan menggunakan anggaran negara, jadi tentu setiap penggunaan anggaran negara itu kan harus tepat sasaran dan sesuai dengan program kerja yang telah disusun terutama di tahun 2025 yang lalu. Hasil pembahasan ini akan menjadi acuan bagi Komisi 2 DPR RI dalam melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran dan kebijakan pemerintah daerah, agar pengelolaan keuangan negara semakin akuntabel dan dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat luas. Dari Kompleks Senayan, Julian, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, melalui Forum ASEAN Interparliamentary Assembly Caucus, DPR RI terus memperkuat diplomasi parlemen sebagai upaya membangun kerjasama yang lebih erat di kawasan Asia Tenggara. Seperti apa peran strategis Indonesia dalam mendorong kolaborasi antar parlemen ASEAN? Simak selengkapnya usai jeda berikut ini, tetaplah di TVR 09.
Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna. Gitulah pokoknya mah. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, DPR RI menegaskan komitmennya dalam memperkuat diplomasi parlemen melalui penyelenggaraan AIPA Kaukus sebagai wadah membahas berbagai isu strategis kawasan. Forum ini menjadi momentum bagi parlemen negara-negara ASEAN untuk memperkuat sinergi, membangun kepercayaan, serta menghasilkan solusi bersama atas tantangan regional. Kehadiran DPR RI sebagai tuan rumah sekaligus peserta aktif mencerminkan peran Indonesia dalam mendorong stabilitas, perdamaian, dan kesejahteraan di kawasan ASEAN. Mari kita simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Indonesia menjadi tuan rumah ASEAN Interparliamentary Assembly atau AIPA Kaukus ke-17 yang digelar secara hybrid pada 22 Juli 2026. Sebagai tuan rumah, DPR RI memastikan kualitas pembahasan tetap terjaga meski forum antar parlemen ASEAN diselenggarakan secara virtual. Dilaksanakan secara daring, forum AIPA memungkinkan partisipasi yang lebih luas, efisien, dan inklusif dari seluruh parlemen anggota AIPA. Utamanya dalam membahas berbagai isu strategis kawasan, mencakup tata kelola perdamaian dan perubahan iklim. Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI, Syahrul Aidi Ma'azab, menjelaskan forum AIPA akan memperkuat peran parlemen ASEAN dalam merespon dinamika geopolitik global yang kian kompleks. AIPA Kaukus 2026 mengangkat tema The Role of Parliament in Strengthening Asian Centrality in Navigating Complex Global Challenges. Dengan kata lain, menegaskan pentingnya peran parlemen dalam memperkuat sentralitas ASEAN sebagai fondasi stabilitas, perdamaian, dan kemakmuran kawasan. AIPA Kaukus ini nanti akan kita membicarakan resolusi-resolusi yang telah dikeluarkan oleh AIPA selama ini. Maka kita harus memperkuat institusi AIPA ini agar kita bisa melindungi masyarakat yang ada di kawasan ASEAN ini. Total ada 8 anggota parlemen AIPA yang akan hadir dalam AIPA Kaukus ke-17. Ditambah kehadiran organisasi internasional serta 19 parlemen negara di luar ASEAN yang bertindak sebagai observer atau pemantau. Pemirsa, kelapa muda menjadi salah satu minuman alami yang banyak dipilih untuk melepaskan dahaga, terutama saat cuaca panas. Tak hanya menyegarkan, air kelapa muda juga mengandung elektrolit alami yang dapat membantu menggantikan cairan tubuh yang hilang. Dengan kandungan vitamin, mineral, dan antioksidan, kelapa muda kerap menjadi pilihan minuman sehat untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Dan informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. In a rapidly changing world, Southeast Asia continues to grow as a region of opportunity, cooperation, and shared aspirations. And parliaments play a vital role in shaping policies that guide our collective future. On July 22, 2026, parliamentarians from across ASEAN gather for the 17th AIPA Caucus, a platform for dialogue on the roles of parliaments in strengthening ASEAN centrality, in navigating complex global challenges, a platform for dialogue, a dialogue with the ambition to elevate, a moment for ASEAN.
Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Hai, sekarang kamu bisa menyaksikan program-program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya. Anda kembali di TVR 09. Nah, Zia dan juga pemirsa nih, meski kelapa muda memiliki berbagai manfaat, mengkonsumsi kelapa muda tetap perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan pola makan yang seimbang. Dengan menjadikannya bagian dari gaya hidup yang sehat, kelapa muda dapat menjadi pilihan minuman alami yang menyegarkan sekaligus bermanfaat bagi tubuh. Selanjutnya kita akan menyaksikan kelapa muda sebagai pilihan sehat pelepas dahaga dalam segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Kelapa muda telah lama dikenal sebagai minuman alami yang menyegarkan dan kaya manfaat bagi tubuh. Terutama saat cuaca panas atau setelah melakukan aktivitas sehari-hari. Dengan kandungan air alami, elektrolit, dan nutrisi penting di dalamnya, kelapa muda tidak hanya mampu melepas dahaga, tetapi juga membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh secara alami. Oleh karena itu, menjadikan kelapa muda sebagai pilihan minuman sehat dapat menjadi langkah sederhana namun bermanfaat untuk mendukung kesegaran dan kesehatan tubuh setiap hari. Kelapa muda dikenal sebagai minuman alami yang mampu memberikan kesegaran sekaligus manfaat kesehatan bagi tubuh, terutama saat cuaca panas atau setelah melakukan aktivitas padat. Air kelapa muda mengandung elektrolit alami seperti kalium, natrium, dan magnesium yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan cairan tubuh serta membantu mencegah dehidrasi. Selain itu, kelapa muda juga rendah kalori dan tidak mengandung bahan tambahan buatan, sehingga aman untuk dikonsumsi secara rutin sebagai alternatif minuman manis kemasan. Kandungan vitamin dan mineral di dalamnya dapat mendukung metabolisme tubuh, membantu melancarkan pencernaan, serta memberikan rasa segar alami tanpa menimbulkan efek samping. Daging kelapa muda yang lembut juga memberikan serat alami yang baik untuk kesehatan saluran cerna, sekaligus menambah kenikmatan saat dikonsumsi. Dengan beragam manfaat tersebut, kelapa muda menjadi pilihan sehat yang tepat sebagai pelepas dahaga, baik itu untuk dikonsumsi sehari-hari maupun saat tubuh membutuhkan asupan cairan yang menyegarkan dan menyehatkan. Dengan kandungan alami yang menyegarkan dan menyehatkan, kelapa muda dapat menjadi pilihan tepat untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh secara alami. Menjadikan kelapa muda sebagai bagian dari pola hidup sehat dapat membantu menjaga kesegaran tubuh sekaligus mendukung kesehatan dalam jangka panjang loh. Dengan rasa alami yang ringan dan menyegarkan, kelapa muda tidak hanya melepas dahaga, tetapi juga memberikan manfaat positif bagi tubuh. Oleh karena itu, memilih kelapa muda sebagai minuman sehari-hari dapat menjadi langkah sederhana untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Dan pemirsa, di penghujung acara kami hadirkan agenda DPR RI pada Rabu 22 Juli 2026. Pada pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat, terdapat ASEAN Inter-Parliamentary Assembly, the 17th meeting of the AIPA Caucus, dengan agenda opening ceremony and first plenary, presentation of country reports by AIPA members' parliaments on the implementation of the resolutions adopted at the 46th AIPA General Assembly. Sedangkan pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, Komisi 3 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum terkait kasus Waikanan dengan Kapolres Waikanan dan kasus Sulawesi Selatan. Dan sejumlah agenda serta kegiatan DPR lainnya dapat Anda akses di website kami di tvrparlemen.dpr.go.id atau melalui kanal YouTube kami di TVR Parlemen.
Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Nazia Sudirja dan rekan saya Zia Ulbar. Sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.